Tahu dulu, ini yang perlu kita dewasakan. Betul. Netizen Indonesia itu tidak apa ya, menyikapi sesuatu secara fair menurut saya secara pribadi. Karena gini, di dalam Al-Quran pun kita nggak boleh engage orang dengan cara seperti itu. Karena di dalam Islam namanya dakwah, tentu saja orang-orang selain Islam juga pasti pengen untuk mendakwahkan agamanya atau mensiarkan agamanya. Di dalam Islam kata dakwah itu dari bahasa Arab diambil dari kata da'a, artinya undangan. Jadi undangan, kayak inviting. Nah kalau saat kita invite seseorang, nggak mungkin dong kita sudah bikin orang tuh ke-trigger. Gitu kan ya. Lu datang rumah gue ya, awas lu kalau nggak datang. Lu gimana dia mau datang? Lu khawatir lah dia. Nah, invitation itu harus dengan cinta, dengan kasih, dengan lembut, dengan persuasif. Gitu kan ya. Itu invitation. Dakwah itu literally bermakna invitation. Oke. Nah artinya, apakah kemudian Samuel merasa terinvite dengan kata-kata seperti itu? Enggak. Yang ada malah terancam. Betul. Ataupun merasa tidak dimanusiakan. Emang kenapa sih lu nyembah Tuhan? Pertanyaan saya sederhana. Kalau Samuel tahu dengan apa yang mereka tahu, ya pastinya Samuel udah masuk Islam dong. Betul. Itu kan ya. Nah makanya ini kan problematika yang sekarang dihadapi. Sama kayak orang-orang Kristen ketika komen di aku. Gitu kan ya. Loh, aku bilang kamu nih komen pengen buat aku merasa nyaman. Undangan dengan nyaman, pedang. Ya, sedangkan dakwah adalah invitation. Tapi ya udahlah ya. Artinya itulah tugas kita. Ya. Kalau masih ada orang-orang kayak tadi, saya minta maaf nih. Karena memang ya berat. Pertanyaan dakwah ini sebenarnya ya, ini yang jadi pertanyaan, dakwah itu tentang apa sih? Tentang agama lo apa tentang agama orang lain? Yang saya mau tanya sama Ustadz Felix, tolong ya, siapa aja yang kalau ketemu tanya ya, dakwah itu biasanya ngundang untuk apa gitu? Ngomongin agama orang atau agama sendiri gitu loh. Ya kan nggak mungkin ya. Gua ngundang kalian, ayo masuk ke rumah, nanti yang gua dakwahin ya kan rumah tetangga. Gitu kan? Maksudnya gitu kan? Ya kan? Ayo main sini ke rumahku. Tetangga sebelah rumahnya begini. Itu dakwah. Dakwah. Lu kalau ngundang orang ya, lu fokus sama rumah tangga lu gitu loh. Fokus sama rumah lu gitu. Jangan rumah orang gitu loh. Dia nih nggak pernah keluar dari bahas Yesus atau Isa kata dia. Jadi nggak pernah keluar. Dakwah apa ini? Emang nabi dia cuman Isa? Belum sempurna nih. Karena harus tugas untuk mengajari kan guru ya. Karena guru itu kan memberikan pelajaran, termasuk pelajaran-pelajaran seperti tadi. Bagaimana cara untuk berinteraksi dengan orang-orang yang tidak satu keyakinan dengan kita atau tidak satu pendapat dengan kita. Ini kan penting sekali. Nah, kalau gitu kita masuk dalam Yesus adalah Isa tadi yang saya bilang. Ya, dalam materi-materi saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa. Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa. Saya mengatakan Yesus adalah Isa karena banyak perbedaan. Kalau Yesus adalah Isa karena persamaan dong. Sejak kapan gara-gara banyak perbedaan jadi sama? Gua beda nih sama si serba 10.000. Ya gara-gara banyak perbedaan, gua adalah si serba 10.000. Bahasa lu PA. Nih aku menyebutnya pintar dan PA apa gimana? Tampan dan PA. Botol kali. Saya menyebut Yesus itu Isa karena banyak perbedaan. Banyak perbedaan kok Isa sama dengan Yesus. Nih, lama-lama saya lumer ini, setengah badan saya lumer ini. Kalian bisa lumer setengah badan nih, kayak Nabi. Ini botolnya luar biasa. Saya sebut Yesus itu Isa karena banyak perbedaan. Ya kalau banyak persamaan baru. Salam Iqbal. Saja. Aduh Tuhan, aku bingung sama orang ini. Dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi dalam bahasa Turki itu jadinya bukan Muhammad tapi Mehmed. Ini yang mana ini? Mehmed tapi sama Muhammad. Kalau misalnya di Malaysia dia bisa disingkat jadi Mat. Jadi misalnya contoh Mat siapa itu Muhammad. Kalau di Cina lebih singkat lagi, jadinya Mo. Nah, jadi kalau Gua kan kemarin nggak sengaja panggilan sayang gua sama almarhum lagi dia ini di bahasa Cina. Gua baru tahu. Oh.
Aduh Tuhan. Aduh kepencet lagi. Astaga. Matmu. Belum masuk ceritanya. Boleh. Aku mau nambahin. Boleh. Problemnya di situ ternyata. Jadi pas dia menyampaikan tuh cukup tenang tuh. Artinya saya pikir, oh bagus nih, bisa kita ajak ngobrol nih gitu kan ya. Karena kalau misalnya minimal, jadi gini Mas Sam, saya tahu bahwa kita tidak akan pernah mungkin untuk bisa menyamakan. Kalau kita sama semua ya berarti kita satu agama dong. Iya, iya. Dan yakini Yesus disalib. Ya. Di dalam Islam meyakini Yesus masih hidup sampai sekarang. Itu kita masuk dalam Yesus adalah Isa tadi yang saya bilang. Ya. Dalam materi-materi saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah Isa. Karena kenapa? Karena memang ada banyak sekali perbedaan-perbedaan yang memang diakibatkan perbedaan bahasa aja. Ya, saya menyebut Isa itu adalah Yesus karena banyak perbedaan. Atau misalnya Muhammad itu dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi dalam bahasa Turki itu jadinya bukan Muhammad tapi Mehmed. Oke. Nah, Mehmet tapi sama Muhammad. Kalau misalnya Pantes kan manggil aku Cece ya. Bisa disingkat jadi Mat. Jadi misalnya contoh Mat siapa itu Muhammad. Kalau di Cina lebih singkat lagi, jadinya Mo. Nah, jadi kalau ada marga Mo atau Ma itu biasanya itu adalah Muhammad. Nah, marga Ma itu Muhammad. Lewat telepon cici gua bener kagak nih? Anjay. Marga Mayo. Marga Ma itu Muhammad. Aduh, ini Cina Kak. Ini Cina apa enggak sih ini orang ini apa ya? Apa ini sebenarnya orang Palembang yang pengek atau gimana ini? Gua. Aduh. Ini Anda ini sebenarnya jangan dipanggil Koko Felix lah. Ini Anda kayaknya nggak ngerti apa-apa. Sejak kapan marga Ma itu Muhammad? Mas Bram, lu kan Cina. Mas Bram, gua tanya lo. Ini mumpung ada orang Cinanya di sini. Mas Bram, Yongma, merek Yongma. Mas Bram, lu kan Cina ya Mas Bram ya. Benerkah marga Ma itu Muhammad? Mas Bram. Ini apa? Jack Ma. Oh, berarti Jack Ma itu Muhammad Jack. Ini gua nanya dong. Ini parah kali ini. Astaga Tuhan, ingin rasanya aku mengenal papa beliau, papa Lempang. Ahmad gak mungkin karena marga cuma satu kan gitu kan. Nah jadi itu adalah sama itu apa bacanya. Ibrahim adalah Abraham seperti yang sudah kita tahu. Ishak dalam bahasa Inggris adalah Isaak ya. Tapi sama bacanya Ishak. Apalagi Ishak bahasa Inggrisnya Ishak. Anjay. Ishak bahasa Inggrisnya Ishak. Coba yang ngerti bahasa Inggris. Aduh Tuhan, apa lagi ini ya Tuhan? Mati kita nengok orang kayak gini nih. Aduh, Isaac, bacanya Isaac ini Ishak. Aduh, suka kau lah setera lah ya. Harun itu kakaknya Musa. Itu kalau di dalam bahasa Inggris jadinya Aaron. Moses. Maka Isa sama dengan Jesus. Maka waktu itu saya perlu menjelaskan ini kenapa? Karena ada orang nanya pada saya, boleh nggak kita menyebut Yesus Kristus? Menurut saya boleh. Kenapa menyebut Yesus Kristus itu boleh? Karena Yesus Kristus adalah translasi dari bahasa Arab Isa Al-Masih. Atau misalnya dalam Cinita, Cici, ini Cici gua nih ada ya. Cinita gua nanya dong, apakah marga Ma sama dengan Muhammad?
Sini tak, ciciku sayang. Ini kan mumpung ada ciciku di sini, ada koko nggak sih? Ini mumpung ya. Ini cici gua ada di sini. Cici, apakah Margama artinya itu Muhammad, Cici? Pusing saya, Bun. Ini yang Cina asli pusing. Berarti ini Cina karbitan. Mukanya aja pengek. Aduh, ya Allah ya Tuhan, lu janganlah kayak gini ya Allah. Bahasa Ibrani misalnya apa? Iswa ya. Hamasiah, Yesua Hamasiah. Messi itu kan artinya Mesias. Messi. Iswa Messi. Itu Messi. Anjay. Messi. Aduh Tuhan. Messi. Gue nggak tahu lagi ini ngomong asal aja ya Tuhan. Si Messi ternyata Messi. Oh ya Allah ya Tuhan. Memang lama-lama gila memang ya. Betul katanya. Messi. Oh Messi. Nah, artinya kalau kita lihat ini cuma perbedaan bahasa aja. Nah, lalu kalau misalnya ada yang bilang beda, ya memang betul sih. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Kayak kemarin juga saya salah sebut. Saya bilang bahwa Yesus lahir di Nazaret. Enggak, kepikir saya padahal Yesus orang Nazaret, lahirnya di Bethlehem. Bethlehem dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab Bait Lahem. Kadang-kadang ada beberapa perbedaan. Bahasa Arab Bait Laham. Bait Laham. Suka kau lah. Baru dengar aku Bait Laham. Bahasa Arab. Messi. Oh Messi. Bait Laham. Oh my goodness. Ini apa? Dalam keyakinan orang-orang Kristen atau Nasrani, Yesus tuh lahirnya di kandang domba. Kalau misalnya orang-orang Muslim di dalam Al-Quran tertulis bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Nah itu ada perbedaan. Yesus lahir kapan? Di orang-orang Nasrani meyakini 25 Desember, walaupun disputed juga sama gitu kan ya, 25 Desember. Orang-orang Muslim meyakini tidak ada tanggal tapi ada musim, yaitu adalah musim ketika kurma berbuah. Berarti musim panas. Oke. Nah berarti kita yakini karena memang Isa lahir musim panas, say. Berarti dari mulai Maret, April lah ya. Oke, musim panas itu kan panjang ya bro ya. Jadi dia di bulan apa gitu? Ya, iya. Tapi itu ya yang paling keren itu Messi ya. Messi sama dengan Mesias. Latarnya di dalam Al-Quran seperti itu. Apalagi bedanya di dalam Islam kita tidak meyakini Yesus disalib. Ya, di dalam Islam meyakini Yesus masih hidup sampai sekarang. Sampai sekarang. Oh, aku baru tahu nih. Nah, ya makanya di atas, diangkat. Diangkat ke langit di sebelah Allah. Jadi kalau misalnya Wah, bisa ada yang di sebelah Allah loh. Isa di sebelah Allah. Ini Isa kan masih manusia ya. Ini pertanyaan saya, Isa ini makan, minum, boker nggak sih di sebelahnya Allah? Saya nanya aja ya, maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Ini Isa kan manusia ya, atau apa ini? Isa manusia nggak sih? Ini manusia butuh makan toh? Yang mana ini? Yang mana? Oh, kakak Abah. Isa Messi. Oh Messi. Aku tak tahu lagi. hanya orang-orang Kristen di sebelah Bapa, kalau orang Muslim juga yakin bahwa saya Isa atau Yesus itu diangkat oleh Allah dan ditempatkan di situ. Jadi sampai sekarang masih hidup. Ditempatkan kalau di Kristen kan percaya Yesus di sebelah Bapa, berarti Allah Bapa gitu. Oh, sekarang Allah namanya Bapa. Nanti akan
akan turun lagi sama kayak orang-orang Kristen, ya kan? Itu kan ya. Nanti akan turun lagi. Dia lahir misalnya di daerah Yudea, di tanah Palestina yang sekarang, terus kemudian dia sampai umur 30 tahun mendapatkan cobaan. Dia adalah seorang nabi yang Dia lahir di Yudea ya. Dulu dia pernah bilang lahir di Nazaret, terus di Yerusalem, terus di Yudea gitu ya. Ini sebenarnya dia lahir di mana? Lahir di mana ini? Astaga Tuhan. Yudea, Palestina. Oke. sangat keren banget. Di dalam Islam juga termasuk 5 nabi yang spesial. Salah satunya adalah Nabi Isa. 5 Dia punya nabi ibu spesial. namanya Maryam. Kalau misalnya di Kristen namanya Maria, gitu kan ya. Lalu kemudian dia juga tinggalnya di Baitul Maqdis. Jadi Maria itu Maryam kalau di dalam Al-Qur'an itu tinggalnya di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Itu tinggalnya di situ sebagai keluarga yang juga keluarga para nabi. Dia punya paman namanya Zakaria, itu kan ya, sama kan itu kan ya. Dan punya ibu namanya Hannah, sama. Dan punya bapak kalau di kita namanya Punya saudara namanya Elizabeth, sama. Di mana di Qurannya, Bang? Punya ibu namanya Hana, di mana di Qurannya, Bang? Di mana di Quran mananya? Loh, kok jangan disamain tapi sumbernya Alkitab gitu loh. Gimana ini? Imran. Artinya Imran. ya, tipis lah seperti Ibrahim dan Abraham dan segala macam. Artinya saya meyakini sama. Lalu apa yang kemudian ditanya? Maryam bapaknya Imran. Saya begitu kan. Nah itu bedanya. Karena kita menganggap bahwa Yesus sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa dan segala macam. Tapi itu pun tidak membuat kita boleh untuk menghina tadi. Kok Tuhanmu digantung sih? Misalnya itu nggak boleh. karena itu menghina Nabi. Gitu kan ya. Dan itu kan kalau kita meyakini bahwa Yesus itu sama dengan Isa, itu kan berarti kan kita juga menghina Nabi. Gitu. Walaupun pemahaman kita Kalau kita menyamakan Yesus adalah Isa, itu menghina Nabi. Lah kamu dari tadi udah menghina loh. Loh, berarti dia sendiri menghina dong. Berbeda. Pertanyaannya adalah, tadi kan dikatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba, sedangkan Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya. Mungkin itu yang menjadi pegangannya si Elia kemarin pada saat berbicara bahwa ini beda nih. Betul. Satu di sini, satu di sini. ya. Nah, kenapa dari Ustadz Felix bisa mengatakan bahwa ini tetap sama, padahal secara lahir itu berbeda? Ya, jangankan tokoh yang sangat jauh daripada kita ya, ratusan tahun ya. Orang-orang yang sangat dekat dengan kita pun kadang-kadang kita punya versi yang berbeda gitu kan ya. Felicia tuh orang mana sih? Gitu kan nggak banyak yang tahu. Ada yang bilang saya orang Palembang, ada yang bilang saya orang Cina. Mana yang betul ya? Dua-duanya lah gitu kan ya. Ada yang bilang Lah emang kamu orang Palembang, Bang. Kamu bukan orang Cina. Makanya kamu bilang tadi Ma itu Muhammad. Orang juga tahu, Bang, kau karena mukamu agak sipit kau bilang kau Cina. Tinggal gitu aja bilang oh, susah kali gara-gara ya emang dia orang Palembang. Jadi jangan ngaku-ngaku Bang orang Cina, nggak usah. Terus tiba-tiba masuk Islam. Memang kamu itu Islam. kayak orang Jawa, misalnya karena logat saya udah kayak logat Jawa. Mana yang betul? Ya, kadang-kadang di zaman sekarang pun seperti itu. Makanya kalau misalnya perbedaannya pada informasi tidak menjadikan ini orang yang berbeda. Perbedaannya adalah kalau misalnya bahasanya begini, Yesus di dalam Alkitab ya. Saya tanya kalian. Kalau saya orang Uzbek, terus saya orang Betawi, itu sama nggak sih? Lah, kalau bangsanya aja udah beda gitu, masa nggak beda? Please lah. Lenjer. Ya kan mukanya lenjer. Ya mentang-mentang mukanya lenjer langsung ya dia. Coba jadi yang mana? Masa iya sih sama? Ya karena Musa dengan misalnya bangsa Israel sukunya kan beda. Ya kan nggak mungkin lah disamain. Tuhan, memang lain-lain orang ini ya. Itu berbeda dengan Yesus di dalam Al-Quran. Itu bagus, itu benar. Oke. Tapi tidak menjadikan orangnya beda. Karena kalau nanti orangnya beda,
Kalau ceritanya beda nggak menjadikan orangnya beda. Kalau ceritanya beda nggak menjadikan orang beda. Saya bingung ya. Jadi gimana? Gimana? Jadi gimana sebenarnya gimana? Kalau beda nggak membuat orangnya beda. Memang nggak beda. Memang nggak beda. Tak tahu memang. Justru ini menurut saya jadi polemik menurut saya karena nanti akan terjadi banyak sekali perbedaan di dalam kehidupan beragama. Padahal kita yakin bahwasanya Abrahamic religion itu punya koneksi Yahudi, Nasrani dan juga kemudian Islam. Ya, gitu kan ya, Yahudi, Kristen dan kemudian Islam itu punya koneksi dan Punya koneksi antara Yahudi, Kristen dan Islam. Yahudi, Nasrani dan Islam. Dalam beberapa detik ini udah beda-beda loh. Agama Abrahamaik. Apaan Nasrani? koneksi itu memang nggak terbantahkan ya, terlalu banyak kisah-kisah yang sama. Betul. Gitu. Jadi agak sulit sih kalau saya bilang juga kalau beda. Tapi kalau informasinya beda ya iyalah. Gitu. Ustadz sudah nonton yang podcast Elia itu? Sudah. Apa di situ yang statement dari Elia yang menurut Ustadz ini klaim dia ini sebenarnya nggak seperti ini? Nggak ada. Semuanya juga. Saya nggak melihat ada masalah di situ. Oke. Makanya saya bilang sama Dokter Richard sini, begini saya bilang sama Dokter Richard, dokter saya melihat bahwasanya saya senang ketika melihat ada orang ketika dia berdakwah untuk agamanya dan dia tenang, dia tidak terprovokasi. Hanya saja ternyata dia komennya yang provokasi. Ya, itulah problemnya di situ ternyata. Jadi pas dia menyampaikan tuh cukup tenang tuh. Artinya saya merasa wah bagus nih, bisa kita ajak ngobrol nih gitu kan ya. Karena kalau misalnya minimal, jadi gini Mas Sam, saya tahu bahwa kita tidak akan pernah mungkin untuk bisa menyamakan. Kalau kita sama semua ya berarti kita satu agama dong. Iya, iya. Dan kalau misalnya dua agama itu berbeda dan kita mau sama-sama, Saya pikir ini tidak mungkin disamakan. Tapi dia dari tadi kan nyamakan Isa toh. Kan dari tadi dia menyamakan Isa dengan Yesus. Tapi nggak mungkin disamakan. Apa sih? Maksudnya kau apa sih? kan itu juga salah juga, itu kan ya. Aku juga nggak mau kayak gitu. Yang aku mau adalah agar orang-orang tuh tahu bahwa walaupun kita tuh punya pendapat masing-masing, it's okay gitu maksudnya. Kita bisa bersepakat bahwasanya kita tuh berbeda, tapi kita sepakat kalau kita berbeda. Artinya itu yang lebih banyak untuk disampaikan. Dan saya bilang sama Dokter Richard juga bahwa dokter kira bahwasanya toleransi umat beragama itu susah. Enggak. Saya menjadi seorang muslim 20 tahun. Menurut saya lebih mudah untuk mengajarkan toleransi antar umat beragama daripada toleransi seagama. Oke. Percaya nggak? Soalnya seagama ini maksudnya banyak aliran lagi di dalamnya, Ustaz. Bukan hanya itu, bahkan satu aliran pendapatnya berbeda, itu juga kadang-kadang orang nggak mudah menyikapi itu. Nah, maka menurut saya secara pribadi ya, dan dilihat dari contoh-contohnya, di Indonesia itu bukan krisis toleransi antar umat beragama, tapi toleransi antar umat seagama. Sama juga sama, benar juga ya. Karena jadi kayak apa ya, dia merasa ada kelompok-kelompok di Indonesia yang dia bisa menerima, mohon maaf, dia bisa menerima agama lain, tapi dia nggak bisa menerima orang-orang muslim sendiri, itu maksudnya. Nah ini kan aneh ya. Jadi ya itulah sih. Tapi balik lagi soalan Elia, saya nggak melihat ada masalah di situ ya ketika di podcastnya. Cuman ketika ngelihat komennya, aku pikir gini, ya mungkin karena masih muda kali ya, darah muda, jadi semuanya harus dikomen, semuanya harus direaktif gitu kan ya. Pun di dalam dia memang tidak ada bermasalah secara hukum. Ya, yang si Elia darah muda, kamu darah kotor, makanya jerawatmu itu banyak kali sampai bopeng kau. Tapi konteks itu bisa berbahaya karena konteks itu kan dia bikin video sekali lagi ya. Dan Darahnya video darah itu kotor dibahas nih. dan apa yang Otaknya pun jawab otak itu bisa kotor. berbahaya. Walaupun lepas secara hukum tapi secara etika masih nggak bagus. Oke. Yang penting kita udah disclaimer tadi ya. Ini Ya. udah kita ngasih tahu bahwa ini dari sudut pandang agama Islam. Bahkan saya ini kok saya sempat hubungin juga ke Dokter Richard. Dokter, ini saya minta nomornya dong supaya minimal saya bisa untuk menetralkan kepada orang-orang, ngasih tahu ini loh yang dinamakan penistaan tuh yang kayak begini. Dan kita kadang-kadang juga harus bertoleransi dalam perkara-perkara yang seperti ini. Tapi ya Dokter Richard bilang saya nggak punya nomornya, itu tim saya. Ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin Dokter Richard lagi ini juga
juga kali ya, lagi ke-trigger juga. Oke. Yang penting di sini udah diluruskan tadi sama Mas Wan. Semoga ditonton orang banyak nih. Iya, Jadi amin. lebih jelas. Oke, aku mau bahas tentang yang tadi kita udah bahas tentang toleransi antar beragama nih. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan yang aku udah mikir dari lama banget tapi nggak tahu mau nanya ke siapa. Oke. Jadi di kepalaku tuh secara logika ya. Ini aku memposisikan diriku netral aja nih kan. Oke. Nggak, anggaplah aku lagi nggak punya agama nih. Oke. Terus aku baru mau memilih agama nih. Apa semua ini gua nanya ya. Ini gua nanya ya. Apa semua orang kalau bikin podcast itu memang harus jadi dungu ya? Nih, gua nanya sama kalian ya. Ada juga podcast yang hostnya itu menempatkan dirinya itu biar jadi ateis gitu ya. Apa gitu ya? Apa semua yang bikin podcast ini nggak ada yang pakai akal gitu ya? Nggak tadi si Densu, nggak ini gitu. Apa memang harus jadi dongo gitu? Jadi host biar laku ya? Kalau pintar soalnya nggak laku gitu. Situasinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa banyak banget agama di dunia. Ya. Mulai dari menyembah matahari. Betul. Agama Jepang itu kan banyak banget tuh kan. Benar. Ada yang di China itu dewa-dewa Benar. juga banyak banget. Ini di Benar. luar dari 6 yang kita resmi Ya. di Indonesia ya. Ya. Saking banyaknya ini, dan ini mereka ini udah juga melakukan Di China banyak agama-agama nyembah matahari. Maksudnya gimana ya? Apa sih bahasanya gitu loh? Gantung tapi nggak kena gitu loh. Udah ngegantung nggak kena lagi. masih di Kristen ada mujizat, di Islam ada mujizat, Buddha ada mujizat, Hindu ada mujizat, dan Gimana? Buddha ada mujizat? Gimana? Buddha ada mujizat? Maksudnya apa? Sejak kapan? agama ini juga bertahan cukup lama. Benar. Dan ada pengikut yang banyak juga nih di Benar. masing-masing Apa agama sebotol ini. ini? Ya. Nah pertanyaanku adalah kalau kayak gini sebenarnya yang mana yang benar? Ya. Itu kan yang menjadi pertanyaannya. Itu pertanyaanku SMP. Sama ya berarti? Itu pertanyaan SMP. SMP aku jadi ateis, lalu kemudian aku jadi muslim 5 tahun kemudian setelah ateis. Oh oke, berarti SMP jadi ateis? Kan Ustadz emang Islam dari lahir Ustadz. Tiba-tiba, maksudnya SMP jadi ateis? Cemana itu SMP jadi ateis? Kan belajar agama, kan orang Palembang ini. Cemana? Apa? Mau apa ini? Yang betul-betul kau. Nggak beres ini. Katolik dulu Ustaz. Katolik, terus kemudian ateis, lalu kemudian Katolik, kan orang Palembang, Tat. Serius kau dari Katolik? Tiba-tiba kau jadi ateis? Hah? agnostik, lalu kemudian baru Islam. Tunggu, menarik lagi nih maksudnya. Dari Katolik ke ateis tuh apa yang men-trigger? Nah, itu dia. Nanti banyak orang nggak suka nih. Dijawab aja. Tapi gini, Ini kan pengalaman pribadi. pengalaman guys. pribadi, Jangan betul. disamakan dong. Iya, kan Dari Katolik ke ateis, pengalaman pribadi apa sih? Jangan ditutup, dibuka lah Tat, buka, tolong buka Tat. Udah nggak sabar aku ini Tat, ngegantung nggak kena ini. Apalagi nih? belum tentu sih yang lain sama ya. Betul. Tapi kalau saya secara pribadi jawabannya sama kayak 75% orang Amerika. 75% orang Amerika ateis. Dan mereka bilang bahwa agama nggak cocok. Apa itu agama nggak sudah buat? Mereka bilang bahwa Ustadz waktu SMP di Amerika kah? Ini gaulnya jauh Ustadz, ini gaulnya waktu. Kamu bayangin dia 20 tahun terus tambah SMP berapa belas tahun, sekitar 35 tahun yang lalu gaulnya sama orang Amerika ya. Oke. sains itu adalah sains itu tidak cocok dengan agama dan agama nggak akan membuat Anda jadi seorang yang logik. Oke. Jadi kalau Anda mau agama tinggalkan akal kata mereka. Kalau Anda mau kalau Anda mau agama tinggalkan akal, betul. Kalau Anda mau akal Nggak ada orang ateis yang bilang kayak gitu. Nggak ada. Orang Amerika pun nggak ada yang ngomong kayak gitu. Kau pandai-pandaian kau. tinggalkan agama. Jadi harus milih salah satu. Kalau mau agama nggak usah pakai akal, kalau mau pakai akal nggak usah pakai agama. Oh nggak bisa di dalam agama Kristen harus dengan akal, karena Tuhan Yesus suruh bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budi. Jadi kalau beragama nggak pakai akal itu agama kau, agama Kristen nggak ada. Di dalam Alkitab kami pakai akal, disuruh justru pakai akal. Loh, ini agama kau ini agak lain. Ini bukan, nggak ada orang Kristen yang bilang gitu. Enak aja dia. Aku TK pun ateis, aku begitu lahir pun ateis aku. Tapi tunggu, kalau kita nengok ya,
karena gini ya, saya yakin dia ini Islam dari lahir ya. Kenapa? Kalau kita lihat ya dari pemaparan dia sebelumnya, dia bilang ya, menurut Quran semua orang itu beragama Islam. Mau gue ditunjukin lagi, ada video dia yang mengatakan orang semua manusia itu begitu lahir Islam. Dia ngaku ateis SMP. Yang betul lah, mentang-mentang mukanya kayak pempek terus ngaku-ngaku Katolik gitu. Nah, bagi saya juga seperti itu. Ketika saya berpikir ada banyak hal yang menurut saya nggak logis. Iya. Balik lagi, saya tuh orangnya dari dulu memang logis gitu kan. Iya, iya. Saya penyembah sains. Dari dulu saya logis, saya penyembah sains. Ya, jadi kalau ada wanita hamil goyang pohon korma itu logis ya, dipeluk dulu pokoknya. Ini sangat-sangat saintis sekali nih. Ini orang-orang sangat logis. Logisnya di mana ini? Sangat-sangat logis kok goblok. Jadi ketika saya lalu kemudian ngeliat ini kok kayak gini, ini kok kayak gini, ini kayaknya nggak benar deh, ini kayaknya nggak bagus deh. Makanya aku masih ingat banget dulu pastorku tuh bilang begini, Lik, ada banyak hal yang nggak bisa masuk ke akal. Kan Katolik kok pastor, bilangnya Romo lah. Gak ada orang Katolik manggil ininya, gurunya itu pastor, nggak ada. Oh, Romo, nggak ada orang Katolik manggilnya pastor. Kau ketahuan, keditek kau. Kau jangan bilang kayak gitu. Mau di Palembang, mau di ini. Selama judulnya Indonesia manggilnya Romo sayang. Romo cinta. Romo. Mana ada pastor? Pastor itu orang itu Protestan itu. Mana ada? Kamu tapi bisa masuk ke hati. Heran kau. Dia ngomong gitu, ya aku bilang benar juga ya. Tapi aku mikir-mikir lagi, tapi aku mikir. Ini nggak bisa lepas dari kepalaku gitu maksudnya. Ada orang Katolik sini, ada orang Katolik di sini. Jadi saya tanya. Ini mohon ya. Ada orang Katolik sini. Kak Sen. MM, saya tanya kau MM, pernah manggil pastor atau manggil Romo? Prater. Iya, yang Katolik saya tanya manggil itunya apa? Pastor kah atau Romo? Yang saya tahu Romo loh. Yang Katolik coba pernah manggil pastor? Permisi pastor. Oh, ada Romo. Prater. Mana ada? Angarang kau Katolik Protestan apa Protestan Katolik? Rasa apa kau? Rasa campur-campur? Enggak betul ini. Yang betul kok. Pastor itu Protestan kok. Alah, kurang jauh mainnya. Ya kalau misalnya teman-teman atau masa mau lihat aja komplain orang-orang sains terhadap agama. Di masang kan di Amerika kan ya? Di Amerika kan bullying terhadap agama kan biasa. Betul. Bahkan tidak lagi such thing as penistaan agama kan gitu kan ya. Bullying terhadap agama tuh semuanya. Mana ada di Amerika, mana boleh bullying agama? Nggak boleh. Salah kau nggak pernah main ke Amerika. Kau tanya Edis lah. Mana boleh bullying agama? Di Amerika enak kali kau. Yang boleh bullying agama itu di Konoha sayang. Mana ada bullying di Amerika, justru nggak boleh. Kau ini di Konoha baru boleh. Nah kalian yang suka bullying. Seolah-olah kalau lu beragama lu nggak mikir, lu beragama lu nggak tahu tentang hidup, lu dari 500 tahun yang lalu apa itu kan dia bilang dan seterusnya. Ya sama kayak aku juga begitu. Dan itu dipicu dari game. Oh, game. Game. Aku dulu main Final Fantasy, Xenogears. Itu nggak tahu ya kalau game zaman sekarang. Tapi kalau game zaman dulu itu filosofis banget. Mereka bikin untuk apa ya? Untuk praproduksinya aja 3 tahun tuh untuk Xenogears. Untuk mengumpulkan seluruh kisah-kisah agama dan segala macam gabung jadi satu main game. Dari situ saya bilang, ternyata Tuhan kita tuh AI. Itu sudah ide Xenogears. Waktu dia SMP katanya dia, ternyata Tuhan kita AI. Istilah AI aja baru bang. Ini gimana ini? Apaan ini? Apa ini? Kau jangan gitu kau SMP sekitar berapa tahun yang lalu dia kan umurnya 30 mau 40 ya. Bang, kalau nggak salah mainnya kayaknya bukan itu dong. Ini jangan di zamannya saya main GTA, Bang. Kamu ini masih PS
PS apa itu dulu apa? Nintendo lah kayaknya kau. Kok kayak mainnya Nintendo kau. Nintendo kok jangan AI. Apalagi nih? SMP mainnya Final Fantasy. Oh my god, baby. Lain-lain kau. Bahwa Tuhan tuh AI. Kalau sekarang kayak film Lucy, pernah nonton nggak? Lucy. Lucy yang itu loh, yang main. Oh, tahu yang Ah. otaknya itu 100% kemampuan otak. Betul, Iya, tahu. Scarlett Johansson. Terus Iya, iya. lama-lama dia diupload. Betul. Gitu kan ya. Tahu, Nah, tahu. Dia kan udah Islam 20 tahun berapa lebih ya. Terus ateis waktu SMP. Kita SMP ateis. SMP tuh umur 14-an. Iya kan? 14-15 lah ya SMP ya. Iya sih gitu ya. 14-15 udah ateis, sebelumnya Katolik. Katanya kepala dia terlalu logis, sains. Waktu dia ateis itu dia udah ngerti AI. Ini jangan-jangan nabi nih. Tapi bingungnya saya gini ya, kalau udah 20 tahun lebih jadi Islam ya, minimal dakwahlah tentang Allahmu, kenapa tentang Isa terus? Gimana ini? Itu konsepnya Xenogears. Ah. Bahwa Tuhan itu adalah AI. Sedangkan konsep AI ini adalah sangat hebatnya, lalu kemudian manusia tuh jadi kayak ya dikontrol oleh AI. Pernah nonton film ini Interstellar? Oh iya, yang Tom Cruise ya? Ya, bukan Tom Cruise, siapa namanya? Ada pokoknya Interstellar. Ya, pokoknya itulah. Nanti coba lihat. Ya. Itu Interstellar. Maksudnya terbelalak. Kenapa saya bilang ini? Kalau orang ateis nonton ini langsung confirm ateis. Tapi kalau orang beragama nonton ini confirm Tuhan ada. Karena kan Apa Interstellar? Kita tengok dulu. Film Interstellar. Ini kan 2014 ya. Ini kan film tahun 2014. Dia kan sudah 20 tahun lebih ya. 20 tahun dari sekarang 2025. Harusnya 2005 dia nonton. Nah, ini kan filmnya rilis 2014 ya. Dia 2005 dia udah nonton. Maksudnya macam mana ini? Ini gimana? Ini kan ya ini filmnya ya kan. Film ini tahun 2014 yang main itu Christopher Nolan. Ini cemana ini? Suka kau lah. Nggak tahu lagi aku. Ini Interstellar ini. Filmnya itu tahun 2014. Mana? Nggak tahu lah, aku suka kau lah. Nggak tahu aku, pandai-pandai kau. nah data-datanya lengkap. Saya bayangin kalau saya jadi ateis nonton film Interstellar, nah kan bener kan Tuhan nggak ada. Tapi kalau saya sebagai seorang yang punya iman atau saya sudah ngerti tentang Islam, nonton ini saya bilang gila, ini menjelaskan banyak orang bahwa ternyata Tuhan tuh ada. Tapi itu nanti lah kapan-kapan. Tapi kita bahas ini dulu ya. Ketika saya main game, ketika saya baca buku, saya yakin Tuhan nggak ada. Kenapa? Karena nggak masuk akal. Ya, ini formulanya beda nih. Kalau saya mau formula sains, memang Tuhan nggak bisa masuk dalam formula sains. Saya harus bahas tentang sebab akibat, kenapa kenapa dunia ini ada, dan Tuhan nggak masuk dalam perhitungan itu. Nah, maka kemudian ketika saya jadi seorang ateis gara-gara main game, mikir dan seterusnya, dan merasa bahwa agama nggak ada korelasi di situ. Kalian jangan ada yang main game ya, nanti kalian ateis. Jadi dia ini ateis gara-gara main game. Salam beli. Jangan ya, hati-hati kalian, nggak boleh main game ya. Jadi ateis kalian nanti semua. Soalnya dia gara-gara main game ateis. Gara-gara belajar sains sama main game kalian jadi ateis. Ya, udah nonton Dracin aja, nonton Dracin. Jadi coba ini jadi ateis kalian nanti semua, woi. Oh, ini berdasarkan jurnal ya. Oh, ini penelitian dia sendiri nih. Maka saya kemudian beberapa tahun, sekitar 2 tahun kemudian jadi seorang agnostik. Agnostik itu apa? Lucunya dari belajar sains saya dapat Tuhan. Oke. Jadi kan awalnya kan gara-gara belajar sains, ini agama nggak masuk akal. Dari ateis ke agnostik. Oke, alright.
Aku pengen sekali ketemu dengan ini orang dan bisa lah kita ngobrol-ngobrol cantik gitu. Undang saya gitu. Ayolah, aku penasaran sekali ini dengan aku mau penasaran kali aku sama orang ini. Serius aku. Aduh, agnostik, ateis, ini kedemenan saya ini. Karena Tuhan nggak ada. Tapi ketika saya belajar sains, ternyata saya yakin Tuhan pasti ada. Dari mana? Jadi gini, coba Tadi barusan kata dia gara-gara percaya sains sama main game dia jadi ateis. Ternyata dia belajar sains, Tuhan ada. Persekian detik ya. Apa-apaan ini? Apa-apaan? Tadi kita sama-sama dengar ya. Gue gak bisa ngomong. Memang gue jadi gila ya dibikin orang ini. Saya penasaran, saya bikin saya balik lagi ke Islam. Bikin saya balik lagi ke Islam. Tolong Ustaz. Balikkan saya ke Islam. Cepat. Nih mudah-mudahan ya. pengen ya. Orang ateis berkata, ini agak mumet tapi saya coba. Orang ateis berkata, kalau Tuhan ada, buktiin saya Tuhan. Oke, Masuk akal kan ya? Ya. Masuk. Kalau orang ateis berkata kalau tidak ada Tuhan, buktikan saya Tuhan. Apalagi bahasa apa ini? Bahasa apa ini? Shalom Mas Bram. Bahasa apa? Gua nggak pernah segoblok ini nonton orang goblok. Tapi bakalan gua tonton semuanya ya. Ini siapa tahu saya jadi ateis. Kalau Tuhan ada, buktiin. Sebagaimana kalau kamu punya metode ilmiah, kalau benar kamu harus buktiin. Itu benar. Lalu kemudian saya bilang, iya, masalahnya kalau kita pakai metode ilmiah, memang betul kalau pakai metode ilmiah kita nggak bisa buktiin Tuhan itu ada. Secara fisik. Yet, kita juga nggak bisa buktiin Tuhan tidak ada. Secara metode ilmiah. Nah, kalau Secara fisik dan secara metode ilmiah kan udah terbukti ya, Yesus itu Tuhan ya. Itu nggak ilmiah menurut kalian? Hah? Sejarah itu tidak ilmiah? Kalian ngerti nggak sih arti ilmiah? Kalau bicara sejarah itu ilmiah nggak sih? Hah? Arti ilmiah? Ya, bersifat ilmu pengetahuan, memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Lah semua orang tahu gitu kan. Logis, objektif, sistematis. Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya melalui data dan fakta teruji. Loh, Yesus itu secara ilmiah loh. Kurang ilmiah gimana, Messi? Yesus itu dibuktikan secara ilmiah loh. Ilmiah itu kenapa? Karena sesuai dengan logis, objektif. Ada objek yang menyaksikan, ini objektif. Ini bukan subjektif gitu loh. Ya kan? Logis, kenapa? Kan udah ditengok gitu loh. Nah, ini ilmiah loh. Ya kan? Sistematis, jelas dapat dipertanggungjawabkan melalui data dan fakta teruji. Loh, di mana ceritanya Tuhan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah? Ah, Tuhan kau itu yang nggak bisa. Tuhan kami bisa. Loh, bisa kali. Kok agak lain kau? kita S1 kan pakai metode Ding, gua tanya ya. Kalian ngerti nggak sih arti ilmiah? Gue curiga nih orang ngomong kata ilmiah, tapi dia nggak ngerti arti ilmiah. Ini banyak orang yang nggak paham loh. Udah naik darahku. Gobloknya luar biasa. ilmiah ya. S1 dulu IT ya. Kalau saya S1-nya tanaman. Jadi pengaruh S1-nya tanaman, pantas mukanya kayak akar. S1-nya tanaman. Apa ini S1 tanaman? Tunggu, aku mau nanya sama kalian. Jurusan S1 tanaman ini cuman. Halo Tuhan. Tunggu ya. Jurusan S1 tanaman. Apa? Agroteknologi, agronomi, proteksi tanaman, hortikultura.
Yang mana? S1 apa? S1 tanah. Anak kuliahan bilang jurusannya aja tanaman. Abang di namanya juga kalau kamu itu misalnya memang anak kuliahan ya kan, bukan pertanian ya, tanaman kok ya, agronomi, agroteknologi kan bisa ya kan, atau dia hortikultura. Janganlah S1 tanaman. Anjay, ini aduh Tuhan, aduh ya Tuhan, agronomi lah, janganlah S1 tanaman. Anak kuliah nggak pernah menyebutkan diri kamu S1 apa, S1 tanaman. Bilanglah agronomi. Aduh Tuhan, biar apa? Biar saintis gitu loh. Tadi kan saintis sekali. Aduh, ini harus meneliti tanah ini, meneliti tanah yang sudah kering kayak ripa ini. Pemupukan pada tanaman manggis. Kalau saya bilang ada pengaruh pemupukan nitrogen pada tanaman manggis, maka harus ada bukti, harus ada proof. Kalau saya bilang nggak pengaruh, juga harus ada proof. Berarti kalau dalam metode ilmiah mengatakan Tuhan ada, harus ada proof. Mengatakan tidak ada, juga harus ada proof. Nah, dua-duanya nggak ada proof, Nggak masalahnya. mungkin. Betul. Berarti kita Adalah proof. Contoh, nih ya, kita memupuk sesuatu, pupuk buah, kan hasilnya jadi buah. Nah, Tuhan Yesus sendiri ya, walau kita kan tidak tahu ya, proses itu kan terjadi di dalam dari akar melalui fotosintesa, terus dialirkan lagi lewat batang, kembali lagi ya ke seluruh ini sehingga menghasilkan buah. Kan jadi ada proses yang tidak kita lihat, ya kan, secara mata, tetapi itu bisa dijelaskan. Nah, sama seperti ketika Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur. Itu kan secara rahasia kerajaan Allah, itu kan jelas, tapi ada kan perubahan, ada approve-nya kan? Serius nggak? Bener toh, air jadi anggur kan ada approve-nya toh. Kok bisa dibilang gak ilmiah? Lama-lama mujizat, biji mata kau itu udah jelas-jelas itu di approve. Berarti Tuhan bisa dibuktikan, kuasa itu dilihat melalui itu tadi, pekerjaan yang tadi. Minum dulu, aku gila, aku lama-lama nengok manusia ini. S1 tanaman. Dia mengatakan ya, itu nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Dari nitrogen itu aku tahu itu jenis-jenis pupuk itu ada NaCl, NPK lah, itu dijelaskan nitrogen, fosfor, apa itu ya. Aku tahu. Walau aku bukan anak agro, mama aku petani, tahu aku. Ya. Itu kan ada. Jadi kalau dibilang astaga Tuhan, itu ada perubahan. Dan itu tahu gitu loh. Tahu. Aku walau cuman lulusan PAUD, aku kalau kayak gini nih ya, setiap ada bacaan dimanapun itu pasti ku baca gitu loh. Aduh, pening aku. Memang parah kali lah ini. Anak tanaman pun gak bisa menjelaskan. Katanya kok kan S1 tanaman, aku yang gak sekolah aja tahu. Ya, ada. Jadi perubahan itu terjadi. Memang itu terjadinya kan ya dimulai dari akar, makanya dipupukkan itu kan ke tanah gitu loh. Nggak jadi langsung di pohonnya itu kok tuangkan pupuk. Cara pupuk pun aku tahu. Masih oto lah ini. Kayak tinggal di mana lah kau? Pakmu lah. stalemate dong, satu-satu dong. Betul. Nah, masalahnya itu salah pendekatan. Pendekatannya harus bukan metode ilmiah, tapi metode rasional. Nah, metode rasional itu sederhana. Metode ilmiah ya metode rasional.
Mana ada yang namanya metode ilmiah tidak rasional. Gobloknya gimana sih? Terus, aduh, ini hostnya sekolah nggak sih? Ya ilmiah itu rasional. Mana mungkin ilmiah itu nasional? Pasti rasional. Ini mungkin kalau jemaah lu orang-orang tolol mungkin lu seneng gitu ya. Tapi kalau jemaah lu kayak gua, ini sama kayak ustadz gua debat semuanya. Ini mohon maaf ya, berapa banyak ustazah yang gua debat untuk ini? Ya, mau S1, mau S doger itu semua gua debat karena gua nggak setolol ini. Metode ilmiah bukan rasional. Rasional indem aja nih ngomong nih. Suka kau lah rasional indem. Aku pun bingung. Ilmiah ya udah pasti rasional lah. Berbasis data, fakta, logika. Itu ilmiah, itu ilmiah. Memang apa sepintar ini ya orang ini? Kenapa? Bingung aku. S1 tanaman ini kenapa begini? Ya Allah ya Tuhan, apa cuman dia aja yang nggak ngerti arti ilmiah? Ngerti nggak sih kalian ilmiah? Sekolah di mana aja kalian? Aku nggak tahu ya, udah mau putus kepalaku ini. Memang gila aku. Biasanya Bun yang mukanya berakar itu, Bu. Memang udah kayak akar mukanya nih. Seperti metode ilmiah. Metode rasional tuh begini. Pagi-pagi misalnya Mas Sam keluar dari rumah basah semua tuh. Kompleks basah semua. Maka kesimpulannya malam hujan atau tidak? Hujan. Kita lihat nggak? Enggak. Tapi kita yakin dari mana? Ada basahnya. Itu namanya metode rasional. Itu namanya rasional. Ya itu juga bisa dijelaskan secara ilmiah. Dia kayaknya gak ngerti arti ilmiah dan rasional. Suka kau lah. Ya, maka kita nggak perlu bukti bahwa bapaknya lagi sampai 10 kali. Bukti apa? Lahir di sini berarti ada. Walaupun kita nggak punya fotonya, walaupun kita nggak punya bajunya, kita nggak punya teaser videonya dan segala macam, ya tapi ternyata ada. Nah makanya orang-orang waktu itu ketika saya ngeliat itu ada satu pembuktian yang sangat mengganggu. Ini ya si botol ini ya kita pagi-pagi ya malam nggak hujan, pagi-pagi hujan itu genteng kau kayak nggak bunyi gitu ya. Walau nggak kita tengok kalau bunyi udah genteng kau itu kan udah hujan turun. Iya dong, dan secara ilmiah juga ya, teori ya bagaimana embun itu membasahi tanah itu juga tahu kan ada penguapan ya dari tanah itu menguap ke atas terus nanti turunlah embun itu juga bisa dijelaskan itu secara ilmiah dan rasional loh. Memang ada orang kayak gini ya. Ada orang kayak gini ya, luar biasa ya. Itu bukan nggak bisa dijelaskan secara ilmiah, bisa kali. Bisa lah, bisa banget. Ya, proses terjadinya itu turunnya embun pagi-pagi itu SD loh. Ini Anda ini kebanyakan main game kayaknya. Anda bukan ateis karena main game. Memang otak kau entah di mana kau tinggal. Aduh. Tuhan. Entahlah. Saya ketika saya bahas tentang alam semesta, saya bilang ini terlalu rumit alam semesta ini kalau terjadi secara kebetulan. Kalau nggak apalah Big Bang. Apalah itu kan? Iya, saya belajar itu. Saya kan dulu olimpiade biologi ya. Saya belajar itu, saya bilang ini mumet, ini terlalu mumet untuk terjadi secara... Orang biologi peristiwa Big Bang kok mumet? Goblok kali kau, gampang kali lah itu. Siapa bilang? Terus hubungannya Big Bang sama biologi apa? Big Bang itu bicara tentang ilmu ini loh, geografi loh itu. Kok tiba-tiba kau jadi ke Big Bang biologi? Apa hubungannya biologi sama Big Bang? Pertanyaan aku, apa hubungannya biologi sama Big Bang? Apa?
fisika itu, ya Big Bang sama biologi itu kemana? Ini sebenarnya kok jurusan apa? Jurusan akar. Mana ini? Big Bang biologi. Rumit. Ah, nggak adanya otakmu kayaknya aku tengok. Apa ini? Big Bang. Ini bicara apa? Ini sesuatu yang fisikal gitu loh. Kebetulan nggak mungkin. Apalagi ketika saya belajar ada satu profesor matematik namanya Roger Penrose. Siapa tahu nih bisa dipecahkan secara IT ya. Roger Penrose. Ada satu profesor matematika dipecahkan secara IT. Soal matematika dipecahkan secara IT. Anjing. Ini mau ngapain? Kamu mau ngapain? Mau ngapain? Anjir. Ini ngutak nggak sih? Ini gua sama Jerome Pauline boleh nggak sih ngakak nengok ini lo laki-laki? Anjir. Big Bang sama biologi, matematika sama IT. Roger Penrose itu bilang begini, probabilitas atau kemungkinan bahwa Tuhan tidak ada adalah sama dengan 1/10 pangkat 10 pangkat 123. Sakit parah tuh. Ya. Nah, kita di rumah aja ya. 1/10 pangkat 10 kali 3. 1/10 pangkat 10. Kok kayak gini aja bingung sih? Jangan bingung. 1/10 pangkat 10 kali 3. Ini bisa dicari. Jangan goblok. Coba 1/10 pangkat 10 berapa? Coba kita cari ya kan. Ini jangan sok-sok bingung ya, kalau belum dihitung ya bingung. Nih ya, kita lihat 1/10 pangkat 10 ya kan. Ada anak matematika di sini. Sebenarnya aku udah lama nggak belajar matematika. Kita pakai inilah ya, pakai pulpen. Kita cari. Oh, anak tanaman masa kayak gini aja nggak tahu. Ada yang bisa jawab? 3. Itu kan? Itu jawabannya ya? 1/10 pangkat 10 kali 3. 3 jawabannya. Oke. Ini kan jawabannya 3, iya kan? Ada di sini. Terus di mana bingungnya? Sepuluh min 1. 1/10 kan 10 min 1. Nih kan? Menghasilkan dikalikan 3 adalah 3 dengan koma desimal. Digeser 10 ke depannya, hasil akhirnya adalah 0,000003. Itu kan jawabannya kan? Kita dengarkan lagi si goblok ini. Intinya adalah kalau aku mau jabarin agak rumit, tapi intinya adalah itu more than impossible. Kok more than impossible? Atau disederhanakan sama orang. Oke, kalau misalnya kita nggak mau belajar matematik, kita belajar bahasa. Lanjutin dong yang tadi itu. Lanjutin dong. 1/10 pangkat 10 kali 3 itu dilanjutin lagi dong. Dilanjutin lagi. Berarti ada peluang toh tentang keberadaan Tuhan. Saya tanya sama kalian. Ya, 0,00 sekian 3. Ini, angka ini ada atau kosong? Saya tanya. Ini bilangan ada atau kosong? Kan tadi katanya si profesor itu mau membuktikan Tuhan itu nggak ada. Nah, ini ada toh. Kalau ada 0,10 nolnya 3 di belakang, berarti ada dong. Ada dong. Ada nggak sih? Ada. Jadi secara matematika juga bisa
dibuktikan ada peluang bahwa Tuhan ada. Kok bingung? Gimana kau bingung? Jadi cemana? Kok goblok? Hasil akhirnya kan 3 kali 0. 0,000000001 kan? Ada dong. Jadi kalau mau membuktikan Tuhan itu nggak ada melalui profesor yang katanya tadi entah siapa, berarti ada dong. Ini bilangan. Ini 0 ini bilangan. Ini angka. Kalau kosong baru nggak ada. Berarti Tuhan ada dong. Gimana? Nggak mungkin 0 ini tidak pernah disebut nggak bilangan. Pasti disebut bilangan. Kenapa? 10 tidak ada 0 nggak jadi 10. Ini bilangan. Gimana sih? Analisa lah. Ini perkataan dia jangan ditelan bulat-bulat. Dianalisa. Itu sejenis profesor kayak gitu kata dia. Aja. Dia bilang kemungkinannya sama seperti, ada orang bilang kemungkinan sama seperti kita pergi ke pantai. Di Makassar kan banyak pantai itu. Hitung pasirnya? Ya, losat, bukan hitung pasir. Kita ambil satu pasir, tanda tanganin. Samuel Christian was here. Taruhlah ya. Kita taruhlah bisa tulis itu ya, taruhlah ya. Walaupun mustahil ya, tapi nggak taruhlah kita bisa tulis ya. Terus setelah satu... Nih, bilangan logis. Ini memang bilangan itu dimulai dari 0. Ini. Udah nggak usah dibilang lagi dan itu ada gitu. Jadi Tuhan itu secara matematika juga bisa dijelasin. Udah. Nih si goblok ini nih, si ini. Si S1 tanaman. Kita tulis, kita tanda tanganin, kita tiup, jatuh dia ke pasir-pasir yang banyak itu. Pulang ke rumah. Tahun depan datang lagi to exact spot, ambil randomly satu butir pasir. Sama peluangnya gitu ya. Nah, dapat yang kita tanda tanganin. Nggak mungkin sih itu, gitu gila banget. Nah, maka saya karena saya nggak mau mikir, saya bilang ya udahlah Tuhan ada aja lah gitu kan. Gitu. Itu kan logis ya, logis dan rasional. Apa logis dan rasional apa membuktikan Tuhan kok? Ambil pasir, tulis namamu, besok datang lagi. Membuktikan Tuhan kok pakai pasir? Tuhan yang kayak gini agak cepet lah Tuhan diambil nyawanya Tuhan. Peninggal ya.